Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai bagaimana menggunakan Google Dokumen. Google Dokumen ini sebagai pengganti dari Word yang sering kita gunakan untuk membuat petikan ya, atau naskah. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita masuk, untuk mempermudah kita masuk ke email kita. Kemudian setelah masuk ke email kita, pilih titik 9 ini, kemudian dicari di sini ada Google Doc. Kemudian diklik Google Doc-nya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, pilihan ini ada yang kosong, ini untuk memulai dokumen baru, sedangkan ini yang merupakan template. Lalu apa bedanya antara yang kosong ini dengan dokumen baru dengan template? Bedanya kita buka saja. Yang pertama, ini keuntungannya lebih baik saya sarankan kita menggunakan template yang sudah ada. Kenapa? Karena nanti ada aplikasi atau fitur-fitur tertentu yang bisa digunakan dalam template ini. Sedangkan kalau yang kosong ini kita harus mulai dari awal dengan menggunakan download aplikasi yang tersedia. Nah, maka saya sarankan kita menggunakan template. Nah, ini bedanya di sini kita lihat ya. Misalnya kalau kita menggunakan format kosong, jika kita menggunakan alat di sini, nah ini kita tidak terlihat dikte. Sementara dikte ini adalah untuk kita menulis tanpa dengan menulis, yaitu menulis dengan suara. Ini bedanya di situ. Jadi ada aplikasi tertentu yang memang tidak muncul pada file baru, atau file baru ini tidak muncul di di aplikasi ini, sehingga nanti kelemahannya kita akan harus mencari aplikasi tersebut melalui download. Maka saya sarankan kita menggunakan yang yang menggunakan template tadi. Jadi itu yang pertama. Jadi ini harus kita gunakan template, sehingga kita harus keluar dulu ini. Sehingga yang kita gunakan adalah modelnya dengan menggunakan template yang ada. Jadi ini kita gunakan template ini. Ini ada tulisan surat atau resume, sama aja intinya, atau brosur atau proyek proposal atau resume. Silakan dipilih mana yang kira-kira ini bisa kita gunakan. Oke, kita menggunakan surat saja misalnya. Nah, ini keuntungannya kita menggunakan surat. Karena ini surat merupakan template dari orang lain, maka ini harus kita kosongkan dulu dengan cara di drag kemudian dihapus. Nah, ini fungsinya di sini. Jika kita klik alat, di sini muncul dikte. Kalau tadi dia tidak muncul dikte. Nah, saya akan kenalkan dulu untuk apa saja yang ada di fitur-fitur ini. Pertama, file. Nah, ini untuk membuka dokumen baru tadi. Kemudian ini untuk membuka file yang sudah ada. Di sini untuk mengcopy. Kemudian ini kita bagikan file kita atau dokumen kita, kemudian dihubungkan ke email, dikirim melalui email, kemudian ini download. Nah, ini nanti setelah kita mengetik dokumen yang sudah ada, kalau kita ingin menjadikan dalam bentuk Word seperti biasa, maka kita harus download terlebih dahulu, yaitu bisa dengan menggunakan Microsoft Word atau menggunakan PDF. Nah, ini sangat mudah. Jadi hasil yang sudah kita ketikkan itu kita bisa menggunakan file download filenya menjadi file berbentuk Word. Kemudian di sini file yang ini kita ganti nama, kemudian ini nanti bisa kita pindahkan kemana dan seterusnya. Kemudian ini nanti juga ada edit ini bisa batalkan atau ulangi, atau nanti di sini kita bisa langsung paste atau tempel. Nah, kemudian tampilan ini bisa kita membentuk tampilan terletak, tampilan garis, tampilan struktur maupun layar penuh. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa sisipkan. Sisipkan itu insert kalau di Word-nya yang masih bahasa asing. Ini bisa menyisipkan gambar. Jadi menyisipkan gambar ini kita bisa melalui upload dari komputer atau menelusuri dari internet. Nanti kita akan buktikan. Bisa juga kita menyisipkan tabel. Bisa juga kita menitipkan gambar baru. Ya, gambar baru nanti bisa kita tambahkan. Bisa menitipkan diagram, menyisipkan diagram juga, maupun kita bisa menyisipkan data catatan kaki.
maupun kita bisa buat watermark. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ingin buat watermark, misalnya tulisan apa yang jadikan watermark, kita klik di sini. Nah, ini kita bisa tuliskan watermarknya. Bisa dipilih gambar. Ya, jadi nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian sisipkan yang lainnya adalah kita bisa membuat header footer juga seperti layaknya kita menggunakan menggunakan Word biasa. Dan bisa juga kita buatkan daftar isi di sini. Nanti kita bisa buat daftar isi. Nah, oke, sekarang kita coba bagaimana misalnya kita ingin membuat suatu karya ilmiah dengan mudah. Nah, karya ilmiah dengan mudah ini kita bisa menggunakan cara yang saya sarankan ini dengan menggunakan Google Dokumen. Kenapa? Karena nanti kita bisa menggunakan cara yang praktis. Jika ada hal-hal yang kita ini kan salah ketik atau apa, dia akan muncul secara tersendiri. Sehingga ini untuk mempermudah kita dalam menggunakan menggunakan Google Dokumen ini. Itu untuk yang sementara. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini caranya adalah dengan kita mengetikkan judul. Contohnya saya ingin membuat proposal untuk penelitian, yaitu kita tinggal kopikan aja ini judulnya di sini. Nah, misalnya seperti ini, judulnya kita ketikkan. Ini apa misalnya? Ini tinggal di paste di sini. Ya, di paste. Ini misal judulnya seperti ini. Nah, ini tinggal diatur besarannya atau ukurannya. Jadi terlalu besar, karena ukuran besar maka kita kecilin. Nah, ini untuk membuat judul penelitian misalnya. Terlalu besar, ukuran standar biasanya kita menggunakan 12. Nah, ini tinggal di rata kanan dengan cara klik kanan. Kemudian kita geser supaya lebih lebar. Nah, ini caranya seperti ini, misalnya judulnya seperti ini. Nah, kemudian setelah judul kita lihat apa? Ini adalah bidang kajian. Nah, bidang kajian seperti ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini dengan cara gimana? Klik kanan, kemudian tempel. Nah, ini juga sama, ukurannya karena terlalu besar, maka ukuran standar yang kita gunakan adalah 12. Klik di sini, langsung muncul 12. Seperti itu. Nah, ini untuk bidang kajian. Jadinya nggak usah kita tulis, jadi langsung bidang kajian kita apa yang akan kita kerjakan. Bidang kajian misalnya di sini karena kita menggunakan metode demonstrasi, maka ini kita menggunakan sesuai dengan judul yang kita buat. Nah, ini keuntungannya, ini kita bisa menggunakan Google Doc itu kalau ada yang salah, ini bisa kelihatan, dia akan digaris bawahnya digaris, sehingga kita bisa menggunakan tinggal klik kemudian demonstrasi. Nah, ini ada yang salah, ini juga sama kok, ini peningkatan. Coba kenapa tadi bisa salah, ini udah betul peningkatan. Nah, kemudian setelah itu, karena ini kita tulisannya kan berwarna, ini kita bisa sorot bagaimana pemilihan warna. Warna itu ada di tulisan ini, ada tulisan A, warna teks. Diklik, kemudian pilih warna hitam yang ini, yang akan hitam semua. Ini untuk mempermudah kita dalam membuat karya tulis. Ini untuk bidang kajian. Kemudian selanjutnya kita misalnya selanjutnya untuk bagian ini rumusan masalah misalnya di pendahuluan. Nah, ini di pendahuluan ini tentu harus kita tulis dulu apa sebenarnya terdapat di pendahuluan ini. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini sudah bisa dia. Maka ini yang akan kita jadikan untuk bahan kita di bagian C. Tinggal ukurannya 12. Enter. Nah, ini jadi pendahuluan. Jadi pendahuluan kita ini. Apa bunyi di pendahuluan? Bunyi di pendahuluan itu ini adalah deskripsi tentang masalah pembelajaran. Ya, masalah pembelajaran uraikan secara umum. Nah, ketika ini nanti ada kesalahan, ini kita ikuti saja deskripsi tentang masalah, prosesnya. Nah, ini nanti prosesnya apa, kemudian ini diuraikan di sini. Nah, ini kita uraikan. Misalnya ini deskripsi tentang masalah pembelajaran secara umum, proses identifikasi masalah. Nah, ini untuk mengidentifikasi masalahnya kita bisa lihat gitu. Jadi misalnya kalimatnya ini kita bisa menggunakan format atau alat
ini kita dikte. Nah, ini tinggal kita bicara. Berdasarkan permasalahan tadi, maka ada beberapa identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut. Nah, ini satu, pendidikan Indonesia tidak tersebar secara merata. Pemerataan akan sarana pendidikan masih sangat kurang. Metode yang digunakan guru masih kurang bervariasi. Guru masih banyak menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik. Motivasi belajar siswa masih kurang. Motivasi belajar siswa masih rendah. Nah, ini yang betulnya itu pembelajaran, ya, pembelajaran. Nah, ini udah ada pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik misalnya. Nah, ini tinggal lihat. Nah, ini seperti ini permasalahannya. Dari permasalahan tersebut, ini nanti kita bisa jadikan rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Ini contoh rumusan. Apakah metode demonstrasi dalam bentuk kalimat tanya? Ada rumusan masalah, ada pemecahan masalah. Ininya nanti dihapus. Tinggal kita lihat apakah metode demonstrasi. Nah, ini rumusan masalah. Satu, rumusan masalah. Yang kedua, nah ini pemecahan masalah. Jadi gini, nah ini ada salah ketik, dia ketahuan kalau salah ketik. Tinggal diklik, nah diganti. Gitu. Ini untuk mempermudah. Nah, ini alternatif tindakan. Nah, ini nanti ini berdasarkan permasalahan. Contohnya ya, ini seperti ini. Ini tinggal kita letakkan ke kata kiri, tinggal masuk ke sini. Nah, seperti itu. Demonstrasi ini salah ketik. Ya. Ini untuk mempermudah, ini nanti dihapus. Ini untuk mempermudah kita menggunakan Google Doc. Nah, yang sering kita kesulitan teman-teman itu, ini ada di sini sebetulnya. Nah, untuk tujuan penelitian juga kita bisa langsung masukin ke sini. Jadi jangan diubah nih tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu jangan dirubah, ini hanya tinggal mengikuti saja, tapi disesuaikan juga dengan apa yang ada di kita, ada di penelitian kita. Ini tinggal di sini, ya seperti itu. Ini tinggal nanti argumen, tapi penelitian ini dihapus. Oke, kemudian di bawah. Nah, ini tinggal kita sesuaikan urutannya, harus disesuaikan di mana? Ini dengan cara di sini. Ini ya. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini ada dia. Nah, diklik di sini. Nah, ininya dihapus. Ini jadi udah rapi hasilnya. Ini kan mudah. Dan nanti ada yang salah. Misalnya ini salah ketik nih. Demonstrasi ini apa? Nulisnya salah, maka diganti. Ini mempermudahnya seperti itu. Ini juga salah nulisnya, tinggal diganti. Ini juga salah menulisnya. Ya, ini mempermudah kita di dalam melaksanakan penelitian. Kemudian selanjutnya kita ingin membuat deskripsi selanjutnya aja. Di sini ada bagian yang mesti kita ambil dari sumber. Misalnya manfaat penelitian, ini sama manfaat penelitiannya. Tinggal di copy ya. Ini biar lengkap saja deh. Penelitiannya paste di sini, kemudian nah ini yang kita harus, ini manfaat penelitian, ini ukurannya sama 12, kita klik aja di sini 12. Nah, ini manfaat penelitian. Jadi untuk siapa? Untuk siswa. Untuk tinggal mengikuti aja ya. Kalau kita ini warnanya harus hitam, misalnya hitam semua seperti ini. Manfaat penelitian bagi siswa, bagi guru atau peneliti, bagi sekolah dan seterusnya.
biar rapi penulisannya ini kita drag aja, nanti dia kita pilih di sini. Nah, di sini pilih abjad, pilih yang abjad, mana abjadnya. Oke, ini dia. Sorry, ini kita pilih abjad ABC, misalnya kayak gini ya, kalau mau huruf besar. Kalau mau huruf kecilnya ini kita cari yang huruf kecil semuanya, seperti itu. Manfaat bagi siswa, manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru. Oke, nah seperti ini ya. Oke, sekolah ini. Oke, nah setelah itu ini kita lanjutkan. Setelah manfaat bagi siswa, bagi guru, ini kita bisa menggunakan huruf tadi ya, seperti ini. Nah, ini tinggal digeser ke kiri. Nah, kita atur geser supaya pas. Jadi ini manfaat bagi siswanya apa, diedit lagi ini ya. Manfaat bagi peneliti ini apa. Nah, ini kita hapus seperti ini. Oke, sehingga hasilnya menjadi rapi. Oke, kayak gini. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan yang ini kajian pustaka. Ini yang sering agak sulit kita menulis kajian pustaka. Dengan cara apa? Yang pertama, kita sesuaikan judulnya. Kalau kita menginginkan judul ke arah ini, tinggal diklik judulnya sini. Nah, ini judul. Jadi uraian singkat tentang kajian pustaka ini disesuaikan dengan judul yang kita buat. Contohnya kalau judul kita misalnya menggunakan hakikat belajar, maka yang dicari adalah hakikat belajar. Lalu bagaimana caranya? Ini tinggal kita enter. Kemudian nanti kita cari konsep dari hakikat belajar ini. Ini harus kita sesuaikan, kita cari konsepnya. Apa itu hakikat dari belajar ya, hakikat dari belajar. Ini kita tinggal buatkan hakikatnya. Jadi yang kenapa ini seperti ini, karena kita judul. Kalau judul kita upaya peningkatan hasil belajar, maka yang dicari hasil belajar. Melalui apa? Metode demonstrasi. Maka kita menggunakan metode uraikan metode secara umum, demonstrasi. Judul nanti setelah itu uraikan demonstrasinya, baru uraian singkat materi sifat-sifat cahaya. Nah, yang akan kita cari sekarang adalah itu dengan menggunakan hakikat belajar. Pertama, sebelum kita mencari hasil belajar, maka kita gunakan dulu apa itu belajar. Maka di sini ada tanda pelajari, kita klik arti belajar. Arti belajar, maka ketemulah hasil arti belajar. Nah, setelah itu mana yang kita akan gunakan arti belajar itu? Nah, yang cari sesuaikan dengan dari inti penelitian kita. Misalnya kita ambil dari belajar berdasarkan Wikipedia ini. Nah, ini kita klik, kemudian mana yang kita gunakan? Berarti ini belajar adalah ini. Nah, maka kita copy, kemudian kita masukkan ke Google, kemudian klik kanan, tempel, udah muncul. Tapi ini harus dihapus nih, karena kita akan mengutip lagi nanti. Nah, kayak gini. Sehingga nanti ini setelah itu bagaimana cara membuat catatan kaki otomatis? Ini tinggal tadi karena ambil dari Wikipedia, maka ini kita klik kutip 2 ini. Tinggal diklik. Nah, seperti dia muncul di catatan kaki. Nah, setiap kutipan yang kita ambil, maka kita harus bisa bagaimana menguraikan penjelasan ini secara menurut pendapat kita. Ya, menurut pendapat kita yang tadi miring, sekarang kita ubah menjadi tidak miring. Ini harus kita uraikan pendapat kita, jangan sepenuhnya kita mengutip. Jadi kalau di sini pelajar merupakan nilai permanen dalam perilaku dan potensi perilaku hasil pengalaman latihan, maka kita harus membuat narasi di sini. Dengan cara apa? Biar mudah, cepat, kita klik di sini. Jadi belajar merupakan adanya satu kesatuan interaksi antara pihak penerima dan pihak pemberi stimulus. Sehingga dalam pembelajaran perlu adanya interaksi yang memang sangat dibutuhkan supaya
Sehingga di dalam pembelajaran perlu adanya interaksi yang diperlukan agar pesan yang disampaikan di dalam pembelajaran tersebut dapat diterima oleh penerima, yaitu murid. Kondisi inilah yang menentukan adanya Kondisi inilah yang memungkinkan adanya suatu pesan yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi guru dalam proses pembelajaran. Sehingga yang terjadi adanya suatu interaksi ini berdampak kepada pemahaman murid terhadap apa yang diberikan oleh guru di dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti ini. Ini jadi akan mempermudah, tinggal kita edit mana yang harus kita edit misalnya. Baru kita cari lagi belajar dari yang lain. Ini kita enter. Nah, ini cari belajar dari siapa, misalnya mengapa akun belajar, arti belajar menurut dalam pendidikan misalnya. Nah, ini kita cari di sini. Nah, kita cari pengertian belajar dalam pembelajaran. Nah, konsep dan makna belajar ini. Nah, lagi mengenai belajar menurut Ani Mulyana. Pengertian belajar dan pengertian pembelajaran ini bisa kita klik di sini. Nah, kemudian kita kutip. Nah, lihat di sini pengertian belajar. Kita klik di sini. Nah, ini nanti kita copy, pindahkan ke dokumen, lalu kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini ukurannya sekali lagi tadi kita harus samakan dulu. Kalau 12 semua, nanti jenis hurufnya juga harus kita edit setelah terakhir. Nah, 12. Nah, ini menurut Ani Mulyana, pengertian belajar menurut Ani Mulyana. Nah, ini nanti kita klik sumbernya. Nah, ini kan dari sini ngambilnya, maka kita klik di sini. Sehingga di bawahnya ada catatan kaki. Nah, seperti itu. Itu cara yang paling mudah. Nah, kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar. Nah, ini lalu kenapa ada aktivitas? Kenapa ini menulis begini? Ini ada tulisan yang salah. Maka ini harus kita betulkan. Ini juga sama. Psikis, mestinya dia nulisnya psikhis. Nah, ini harus dibetulkan. Ini juga rapat. Nah, ini seperti itu, Pak. Ibu mudah untuk menggunakan. Ini individu salah ketik, maka kita gunakan ini. Relatif juga sama. Ini salah ketik. Ini diperoleh mesti digabung. Peningkatan, ini peningkatan, ini salah ketik, ini juga setiap tanda ini harus digabung. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ini juga setelah kita kutip harus kita kasih penjelasan. Kita tambah lagi. Jadi pembelajaran itu atau proses belajar ini merupakan aktivitas mental atau psikis yang terjadi antara individu dan lingkungannya. Sehingga yang diharapkan dari proses tersebut terjadi suatu perubahan individu, baik dari aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Kayak gitu, ini mempermudah kita. Udah 2 alinea. Kita juga bisa menyisipkan gambar, misalnya gambar orang lagi belajar. Nah, seperti ini. Kita bisa menyisipkan ini tinggal diklik. Oke, sisipkan. Nah, ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa sisipkan. Ya, bisa kita atur ukurannya. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa sisipkan. Nah, lalu karena ini ngambil dari Taman Siswa, maka ini kita salin link atau kita bisa sematkan linknya ke sini. Ini gambar kita ambil dari Taman Siswa seperti itu, sehingga inilah yang akan mempermudah kita. Jadi gambar ini tinggal kita sini. Nanti kita bisa bikin sumbernya. Ini bisa dari mana gambar tersebut, sumber misalnya ini bisa kita masukkan. Dari mana sumbernya tadi? Karena gambar kita ambil dari sini, maka ini kita paste. Klik kanan, tadi kita udah ini sumbernya http klik seperti itu. Oke ya, mudah ya. Nah, ini Pak, Bapak Ibu untuk menyisipkan gambar.
Jadi sangat mudah. Jadi tinggal disisipkan, klip gambar, tinggal diklik langsung muncul. Begitu juga seterusnya. Nah setelah itu ini udah jadi, udah rapi, kita atur ukurannya. Masa ini harus miring, kan nggak mesti miring, maka ini ukurannya kita pilih tegak semua. Nah seperti itu, kita pilih tegak. Kemudian ukurannya hurufnya hitam semua ya, hitam. Nah seperti ini udah rapi. Ini ada salah ketik menyalurkan, terus belajar dan menyalurkan, betul udah menyalurkan ilmu. Ini seperti ini, sudah mudah. Ya cukup itu sebagai gambaran bagaimana kita menggunakan Google Doc di dalam pembuatan karya tulis atau dengan menulis dengan mudah. Sehingga ini nanti setelah itu kita ingin pindahkan ke Word, langkah pertamanya, pertama kita harus file, kemudian kita download. Setelah itu di download, diklik download, maka dia akan muncul hasil downloadannya. Ini kita klik, hasil downloadannya ada di sini di bawah. Nah ini klik open, ya ini harus kita buka. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan buka hasil download ya yang ada di ini. Contohnya ini tadi kita buka hasil downloadnya. Nah ini sini surat 2. Nah seperti itu. Ini hasilnya yang barusan kita kerjakan bersama-sama, rapi jadinya. Jadi kita tidak mempersulit kita sendiri karena ada cara yang lebih mudah. Ini hasilnya yang barusan. Jadi berapa lembar itu untuk membuat karya tulis. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam proses pembuatan karya tulis dengan menggunakan cara termudah dengan menggunakan Google Doc ya. Ini masih fungsi lain masih banyak yang kita gunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik untuk mahasiswa maupun penulis-penulis yang lain di dalam memanfaatkan Google Doc tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.